Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dalam berbagai nubuat, baik yang bersumber dari teks-teks agama maupun dari hikayat para arif, muncul satu gambaran tentang seorang pemimpin akhir zaman, sang Khalifah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Sosok ini, ia adalah manifestasi dari rahmat ilahi di tengah kekacauan dunia. Ia hadir bukan hanya untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menjadi cermin Tuhan di muka bumi. Namun kemunculan Imam Mahdi bukanlah tontonan umum. Ia tidak datang sebagai selebritas spiritual yang tampil di layar-layar publik, tidak pula sebagai pemimpin yang diumumkan lewat media. Imam Mahdi adalah rahasia ilahi, dan seperti semua rahasia, hanya mereka yang hatinya bersih dan jiwanya tulus mencari Tuhan yang mampu menangkap isyarat kehadirannya. Seringkali manusia terjebak dalam pencarian eksternal. Mereka mencari Imam Mahdi seperti mencari alamat rumah. Mereka berharap menemukan sosok berjubah putih, membawa pedang, dengan pengikut setia di sekelilingnya. Mereka lupa bahwa Imam Mahdi bukan sekedar figur luar. Ia adalah manifestasi cahaya kebenaran, dan cahaya hanya bisa dilihat oleh mata yang tidak dibutakan oleh dunia. Imam Mahdi tidak akan ditemukan oleh orang yang hanya penasaran. Ia tidak akan menampakkan dirinya kepada mereka yang hanya ingin sensasi akhir zaman. Bahkan para ulama dan ustadz yang masih terikat pada kedudukan, harta, atau pujian umat mungkin tidak akan diberi karunia untuk mengenalnya. Sebab Imam Mahdi hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah mati dari dunia, bukan mati secara fisik, melainkan mati dari hawa nafsu, dari keserakahan, dari ego yang membutakan. Imam Mahdi hanya akan menyapa hati yang suci, yang ikhlas mencari Tuhan, bukan karena ingin surga atau takut neraka, tetapi semata-mata karena cinta. Dalam banyak riwayat dan kisah hikmah, disebutkan bahwa cinta dunia adalah sumber dari segala penyakit hati. Dunia dalam pengertian ini bukan hanya harta dan kekuasaan, tetapi juga mencakup segala yang membuat hati menjadi berat untuk berlari menuju Allah. Dunia adalah segala sesuatu yang menjauhkanmu dari hakikatmu sebagai hamba. Ketika hati dipenuhi oleh dunia, maka cahaya ruhani pun tertutup. Seperti mata yang tertutup debu, tidak akan bisa melihat bintang walau langit cerah. Imam Mahdi adalah bintang dari langit yang tinggi, dan hanya mereka yang membersihkan hatinya dari debu dunia yang mampu melihat sinarnya. Banyak orang yang berbicara tentang Imam Mahdi. Mereka menulis buku, berceramah, membuat kajian. Namun tak sedikit dari mereka yang sebenarnya sedang memelihara ego, mencari pengaruh, atau sekedar menjual harapan kepada massa. Imam Mahdi bukan milik siapapun. Ia adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan
yang memberinya izin untuk menampakkan diri kepada siapa yang dikehendakinya untuk bertemu dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Bukan kaki yang perlu melangkah, melainkan jiwa yang harus menempuh perjalanan panjang dari kegelapan menuju cahaya. Ini bukan tentang mencari di mana Imam Mahdi tinggal, tapi bagaimana membersihkan hati agar layak untuk melihatnya. Para sufi menyebut proses ini sebagai takjiyatun nafs, penyucian jiwa, sebuah perjalanan spiritual yang menuntut kejujuran total, kesabaran mendalam, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan diri sendiri. Jiwa-jiwa yang tulus mencari Tuhan tidak berhenti di ilmu, ibadah, atau amal saleh semata. Mereka terus mengikis lapisan demi lapisan keakuan, hingga yang tersisa hanya kesadaran akan Allah semata. Imam Mahdi adalah titik temu antara dunia dan langit. Ia adalah penjaga rahasia ilahi, dan untuk mendekatinya, seseorang harus lebih dulu diterima oleh langit, bukan karena status sosial, gelar keilmuan, atau popularitas, tapi karena kebersihan hati, ketulusan cinta, dan kerendahan diri yang sejati. Pertanyaan ini mengguncang mengapa para ulama, ustadz, bahkan para ahli agama sampai saat sekarang ini masih belum bisa berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Jawabannya terletak pada motif dan niat. Banyak yang belajar agama bukan karena ingin mengenal Tuhan, tetapi karena ingin dikenal sebagai orang beragama. Banyak yang berdakwah bukan karena ingin mengajak menuju Allah, tetapi karena ingin mendapat pengaruh, kekuasaan, atau penghasilan. Agama pun akhirnya menjadi ladang dunia, bukan jembatan menuju akhirat. Imam Mahdi bukanlah penghormatan bagi karir religius. Ia adalah ujian bagi semua orang yang mengaku mencintai Tuhan. Apakah engkau sungguh mencarinya, ataukah engkau mencari pencitraan di mata manusia? Bukan berarti semua ulama tidak akan berjumpa dengan Imam Mahdi. Tidak, hanya mereka yang terikat dunia yang tidak akan mengenalnya. Tapi ulama yang jujur, yang jiwanya merendah seperti tanah, yang menangis dalam tahajud bukan karena takut dosa, tetapi karena rindu kepada Tuhan, merekalah yang akan diberikan cahaya untuk mengenal sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Satu hal yang jarang disadari, sang khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya telah hadir dan sudah ada dari dulu. Ia sudah berjalan di bumi ini, tapi ia tidak menunjukkan diri dengan gegap gempita. Ia menyembunyikan diri di balik keheningan, di balik kesederhanaan, di balik manusia biasa. Karena siapapun yang benar-benar menjadi cermin Tuhan, ia tidak akan memamerkan dirinya. Ia akan menyatu dengan orang-orang biasa, tidak terlihat menonjol, tidak haus pengakuan. Ia hanya akan dikenal oleh mereka yang mampu melihat dengan mata hati. Dalam dunia yang penuh dengan kegaduhan, Imam Mahdi adalah senyap yang menyembuhkan. Dalam dunia yang penuh kemunafikan, ia adalah kejujuran yang tidak bisa dibungkus retorika. Ia tidak akan datang dengan membawa poster atau deklarasi. Ia akan hadir sebagai getaran di hati para pencinta Tuhan yang sejati.
Apakah mungkin bagi kita untuk berharap berjumpa dengannya? Ya, mungkin. Tapi syaratnya bukan sekedar memperbanyak amal lahiriah. Yang terpenting adalah keikhlasan total dalam mencari Tuhan tanpa mengharap balasan apapun dari dunia. Kesabaran dalam menapaki jalan spiritual walaupun terasa sepi dan tanpa penghargaan. Kerendahan hati sebab kesombongan adalah tirai paling tebal yang menghalangi cahaya Imam Mahdi. Cinta kepada kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan ego sendiri, tidak terikat pada bentuk, simbol dan dogma, melainkan terbuka pada cahaya yang datang dari arah manapun, selama itu membawa kepada Tuhan. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Imam Mahdi bukan soal waktu atau tempat, ia adalah soal kesiapan batin. Bila jiwamu bersih, maka engkau akan mengenal dia, meski ia tidak memperkenalkan diri. Bila hatimu penuh cahaya, engkau akan melihat cahaya dalam dirinya. Imam Mahdi bukan idola akhir zaman. Ia adalah cermin. Bila engkau memandangnya dan engkau belum bersih, maka engkau hanya akan melihat dirimu sendiri. Tapi bila engkau memandangnya dengan hati yang telah bersih, maka engkau akan melihat Tuhan bukan dalam zatnya, tapi dalam pantulan sifatnya, kasih, adil, sabar, dan penuh rahmat. Maka jangan sibuk mencari Imam Mahdi di luar sebelum engkau menemukan dia dalam dirimu sendiri. Ia tidak akan menampakkan diri kepada mereka yang hatinya masih bising oleh dunia. Ia hanya akan datang kepada mereka yang telah menanggalkan dunia dan hidup hanya untuk satu tujuan, Tuhan. Dan barangkali pada saat itulah engkau menyadari Imam Mahdi telah lama hadir. Hanya saja engkau terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar hingga melewatkan kebesaran dalam keheningan. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.